Good day people! So welcome to my medical path, my first vlog. Today aku mau sharing tentang cara aku belajar anatomi dan juga referensi-referensi yang biasa aku gunain saat belajar anatomi. Kayak aku sharing kemarin di Instagram. Kalau kalian yang belum follow Instagram aku, just click at my medical path to see my activities as a medical student in Indonesia. Ini tahapan belajar anatomi berdasarkan pengalaman aku. Jadi yang pertama itu aku membaca secara sekilas, so like get the big picture first. Jadi di tahap ini aku nggak menargetkan untuk menghafal setiap detail dari istilah anatomika di sana. Aku benar-benar kayak cuma ngafalnya sebisa aku, get the big picture. Misalnya di digestive system ya, contohnya aku tahu tuh pembagian foregut, midgut, hindgut, setiap organ. Contoh kalau di esophagus ada 3 angustia, kalau di gaster ada sphincter pyloricum, duodenum terdiri atas 4 parts, etc. Jadi tujuan dari tahap pertama ini adalah membiarkan otakku ini kayak nggak asing lagi sama istilah-istilah anatomi yang related di bab tersebut, di digestive system atau di musculoskeletal, something like that. Di tahap pertama ini menurutku penting banget buat kalian nentuin satu buku pegangan. Contoh kayak Grey's Anatomy atau More atau Sobota, Promet atau ya terserah buku apa. Dan nanti kalau misalnya kedepannya kalian butuh informasi tambahan, kalian bisa tambah-tambahin di buku tersebut. Nah kalau aku sendiri sukanya belajar dari rangkuman anatomi yang isinya tuh kayak beberapa referensi textbook udah masuk semua di situ, jadi kayak enak. Tahap yang kedua adalah membaca ulang dan in depth. Jadi maksud aku baca ulang dari awal, bab awalnya itu, dan dihafalin detailnya. So dari yang tahap pertama get the big picture, sekarang tahap kedua itu dapat detail pictures-nya. Target aku adalah menghafal semaksimal mungkin yang aku bisa. Dan aku sukanya combine sama tahap ketiga. Nah apa itu nanti aku bakal bicarain nanti. Jadi aku sukanya combine dengan tahap ketiga dan set gimana caranya supaya di tahap kedua ketiga ini aku belajar itu bisa nggak tergesa-gesa. Tahap yang ketiga adalah membaca dari sumber lain, jadi kayak textbook, terus video YouTube atau website atau aplikasi anatomi lain. Nah hasil dari baca itu aku sukanya catat dan rangkum lagi dan aku tambahin tuh ke buku pegangan aku. Jadi contohnya kayak gini, ini buku pegangan aku, rangkuman dari kampus aku. Ini emang dari sananya, terus aku tambahin nih tulisan aku. Jadi aku suka tambahin gitu. Kenapa? Biar enak aja dibaca. Kalau misalnya lagi butuh baca cepet, aku bisa nge-review dari buku pegangan aku yang sudah aku lengkapin sama catatan-catatan dari textbook atau ya sumber-sumber lain gitu. Tahap yang keempat adalah active recall using question banks. Jadi maksud aku adalah aku suka berlatih pakai soal-soal sebelum ujian. Jadi kayak seminggu sebelum ujian tuh aku sukanya latihan soal. Nah latihan soalnya termasuk active recall. Aku lebih prefer active recall daripada passive recall. Artinya lebih suka ngerjain soal-soal daripada membaca ulang semua babnya lagi. Why? Karena aku merasa kayak kalau aku active recall dengan ngerjain soal, aku lebih tahu nih lemahnya di bagian mana. Nah, yang bagian lemah itu aku baru baca lagi, baca ulang. So like I save my energy for the things that I really need to reread gitu. So save energy lah intinya. Soalnya dapat dari mana kak? Nah kalau di kampusku itu ada kayak rangkuman soal-soal dari angkatan atas. Nah aku suka ngerjain itu, sama aku juga ngerjain buku khusus tentang anatomy review. Nanti aku bakal bahas itu di part 2, jadi jangan lupa buat nonton di part 2. Tahap keempat ini adalah strategiku buat membiasakan otakku ini kayak kebiasa sama settingan ujian, kayak kondisi ujian yang deg-degan kayak gitu. Karena kan aku ngerjain soal, jadi otomatis I close the book, jadi ya udah ngerjain sebisa aku, kalau salah baru aku coret-coret. Oke, jadi tadi 4 tahap caraku belajar anatomi selama tahun pertama di kedokteran. Nah, kalau aku tuh ngelakuinnya berurutan, bener-bener di tahap 1, 2, 3, 4. Dan karena ujian di kampusku itu per blok atau per sistem, jadi aku ngelakuin itu per blok per sistem juga. Misalnya kayak digestive system, ya aku ngelakuin tuh baca dahulu secara sekilas.
habis itu baca ulang, ditambah-tambahin dari textbook, dan aku ngerjain soal-soal. Semoga bisa jadi inspirasi atau pertimbangan kalian buat belajar anatomi. Dan semisal kalian punya cara belajar lain buat anatomi, kalian bisa komen down below. Semoga bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman kedokteran yang lain. Untuk rekomendasi belajar, aku bakal share di vlog part 2. So, jangan lupa buat nonton. And don't forget to like, kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat, komen buat ide-ide request video berikutnya. Dan juga subscribe biar aku tahu kalau channel ini bermanfaat buat kalian. So, thank you so much for watching. See you in my next video. Bye-bye!